Halo semuanya, Selamat datang di Forecast Season 4. Berasa teman-teman, kita sekarang udah di season 4 Forecast dan melihat wajah-wajah baru dari host ini. Mungkin kita kenalan dulu kali ya. Kita kenalan dulu. Halo, gue Zega. Di sini akan menjadi host di Forecast season 4 ini untuk nemenin kalian di episode-episode selanjutnya. Bersama gua, Indah Nisa yang akan nemenin kalian juga. Ya, kali ini kita punya tema yang lumayan lumayan lagi hits juga akhir-akhir ini. Kira-kira apa nih yang mau kita bahas di episode kali ini, Nda? Episode kali ini akan membahas tema jaringan 5G. Oh, 5G. 5G tuh dia jaringan internet ya, pastinya setelah 4G ya. Iya, lebih canggih pokoknya. Akan banyak keseruan-keseruan dan insight baru yang akan datengin dari narasumber. Ya, tapi kayaknya kalau misalnya kita ngobrol berdua doang nih, Nda, itu kurang kayaknya. Kita butuh orang yang ditanya-tanya nih, Nda. Iya, betul banget. Tentunya orang yang juga pinter di jaringan, Nda. Iya, yang dia paham dan ngerti, jadinya pesannya bisa sampai ke penonton. Mau kita panggil aja narasumber kita? Ayo, panggil Oke, sekarang. kita coba. Ini masih kosong nih bangkunya ya teman-teman. Bisa dilihat ini kosong. Kosong, nggak ada orang. Nggak ada orang. Ayo kita panggil aja. Satu, dua, 3. iya. Ya. Ini sudah nomor doa. Ya tolong nanti editor kasih asap-asap. Iya. Semangat editor. Oke, kita ada 2 orang di sini, Nda. Sebagai narasumber kita. 2 orang. Sebelum kita bahas lebih jauh, mungkin kita akan kenalan dulu dengan narasumber kita ini. Ya, kita bakal kenalan. Dari mana dulu nih? Ada 2 orang ini. Sweet, mau sweet. Langsung aja ya, sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri aja deh. Nama Kak siapa nih, Kak? Halo semua, perkenalkan nama gue Muhammad Dava Stokhors dari Informatika UPJ, yaitu gue dari angkatan 2021. Oke, Kak Dava. Boleh? Oke, selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam, selamat sore, kebalik ya. Oke, kenalin nama gue Marco, gue dari Informatika UPJ, gue dari angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Oke, kita udah kenalan sama 2 orang ini dan kakak-kakak 2 ini mahasiswa ya, Kak? Mahasiswa. Lagi di semester berapa, Kak? Sekarang saya di semester 5 bersama. Semester 5. Kebetulan kita satu kelas. Lo satu kelas juga? Satu kelas. Cepet banget nih chemistry-nya pasti. Wah, dapet. Kalau semester 5 udah mulai ada gejolak-gejolak atau gimana nih? Wah, gejolaknya tuh gimana ya? Berasa banget ya? Berasa lah, lonjakan dari semester 4 ke semester 5 tuh agak berasa sih. Agak berasa. Oke, tapi kuliah aman ya? Aman. Aman ya, walaupun ada lonjakan aman ya? Wah, tetap aman dong, harus aman dong. Aman ya? Siap. Oke, nah lanjut ke topik, nah. Oke, kita masuk ke topik 5G. Nah, kali ini udah sempet denger tentang 5G gak sih? Tahu gak sih apa itu 5G? Jaringan 5G? Boleh dijelasin? Bener? Agak serem ya? Oh, bener? Oke. Ya, oke, untuk jaringan 5G sendiri yang kita tahu itu memang sebuah inovasi dari jaringan 4G begitu ya. Jadi memang walaupun sebenarnya sekarang untuk pengimplementasiannya gitu belum terlalu merata begitu ya, karena memang juga masih banyak bisa dikatakan ya faktor-faktornya banyak lah gitu ya. Untuk Sega dan Nina juga teman-teman semua sekarang lagi nonton gitu. Jadi ya masih banyak pertimbangan lah kalau kata orang gitu ya. Mungkin kira-kira yang gitu sih. Kalau menurut Ya kalau menurut gue sih ya buat 5G tuh yang jelas internetnya kita makin kencang karena perkembangan zamannya juga makin canggih kan, mantap gitu. Dari 4G ke 5G itu yang setelah gue telaah gitu ya, dari 4G ke 5G itu lonjakannya sangat bagus gitu. jadi sampai semester 4 ke semester 5. Ya betul, itu dia maksudnya. Lonjakannya sama. Iya. Ya, dimirip lah. Ngomongin soal 5G. 5G itu kan suatu perkembangan atau inovasi ya, tentunya dari jaringan internet. Ya, Mas di sini kan mas-mas di depan ini mahasiswa informatika semuanya. Tentunya internet sudah jadi kebutuhan setiap hari, makanan sehari-hari ya, makanan sehari-hari. Betul. Nah, menurut kakak-kakak di sini, sebagai mahasiswa informatika, jaringan internet itu menurut Pendapat kalian deh. pendapat kalian tuh apa sih? Atau enggak buat kalian tuh apa sih internet? Oke. Ya, kalau dari gue sendiri itu dari kita tahu jaringan. Ya. Jaringan itu. Gimana cara kita saling berkomunikasi satu dengan yang lain. Betul. Kayak apa namanya dari ya itu tadi gue bilang kata dasarnya jaringan gitu. Tandanya kita untuk berkomunikasi dengan satu dengan yang lain gitu. Terus kemudian ada juga internet. Di mana kita bisa menggunakan media tersebut itu untuk misalkan contoh gini deh.
mungkin dulu orang ngomong kalau mau ketemu tuh atau mau ngobrol tuh harus face to face gitu. Iya. Kalau sekarang kita tinggal apa? Tinggal duduk manis, buka HP, tinggal WhatsApp. Video call. Iya, video call gitu. Jadi itu juga salah satu bantuan dari internet. Nah, itu dia. Dari internet kan juga kita bisa ngakses berbagai macam file, buku-buku yang dulu kita harus ke perpus, sekarang kita ya tinggal searching di Google, nyari sesuatu juga keluar. Intinya internet nih kalau yang gue dapet ya, internet ini mendekatkan yang jauh. Ya, Oh, Iya, salah satunya seperti itu. salah satunya itu ya. Karena gue lihat tadi Mas Marco bilang internet tuh bisa buat kita yang tadinya harus ketemu langsung face to face, udah bisa sekarang ada WhatsApp. Iya. Terus juga macam-macam kayak kita mau baca buku atau bahkan nonton video sekarang. Nonton film aja sekarang kita nggak perlu ke bioskop kayaknya ya. Iya. Karena udah ada internet ya. Setuju banget sama pendapatnya. Jadi menurut mas-mas di sini ya, Mas Marco, gue manggilnya Mas aja deh ya, nggak apa-apa. Santai aja, santai. Mas Marco sama Mas Dava di sini, menurut Mas Marco dan Mas Dava sebagai mahasiswa informatika, internet itu sangat kebantu, terutama suatu hal yang biasanya kita sulit lakukan gitu, yang harus kita bergerak mungkin ke sana kemari. Sekarang dengan ada internet semuanya bisa tergapai. Iya. Gitu ya. betul sekali. Mantap sih. Semuanya jadi mudah. Semuanya jadi mudah ya. Iya. Ya, setuju. Jadi intinya internet itu adalah memberikan kemudahan akses yang jauh jadi bisa lebih dekat. Dan mungkin pembahasan selanjutnya akan apa nih Ziga? Iya, masih ngomongin soal internet. Sorry kalau misalnya maaf nih ya, kalau boleh tanya, Mas Marco nih kan sama Mas Dava ya hidupnya sudah lama. Ya. Hidupnya sudah lama. Ya, nggak apa-apa deh. Mungkin nggak kayak kita yang Gen Z di sini ya, Gen Z yang kita tuh lahir terus tiba-tiba udah ngerasain 4G, internet jam wifi udah ngerasain. Nah mungkin Mas Marco sendiri atau Mas Dava jaringan-jaringan seperti apa sih atau pengalaman apa aja yang pernah dialami selama menggunakan internet? Oke, dari gua dulu ya. Ya. Oke, jadi gua sebelumnya ngasih tau dulu, nge-spill dulu. Gua lahir tahun 2001 di mana tuh gue inget banget itu zaman Baru lahir udah inget tuh ya? bukan gitu. Maksudnya tuh inget banget zaman-zaman masih bocah itu tuh HP tuh masih HP Nokia zaman dulu gitu. Dan itu pun juga udah bisa internet dan itu pun juga internetnya inget banget. Apa dulu tuh namanya GPRS itu kalau nggak salah 2G atau apa kalau nggak salah ya itu namanya masih GPRS itu masih apa namanya? Iya Edge itu wah itu bener-bener HP kecil gitu yang dulu tuh masih kecil banget seukuran Nokia tuh bisa buat buka apa ya cuman bisa buat buka Google Notes udah gitu. Ya kalau sinyal hilang harus di Iya harus di kayak gaya dulu gitu harus gaya angkat HP dulu gitu ya. Jadi memang berasa banget setelah dari situ tuh perkembangannya juga cepet gitu. Betul. Jadi setelah dari 2G gitu habis itu mulai 3G gitu. Pas udah ngerasain 3G tuh kayak oh gini ya 3G gitu. Terus lompat lagi ke 4G, lompat lagi ke 5G yang sekarang gitu. Jadi memang berasa gitu loh, berasa signifikan juga gitu. Jadi, 2G begini nih, 3G begini nih, begitu terus sampai 5G gitu. Jadi memang seperti itu sih. Mau sedikit mau klarifikasi aja, berarti Mas Marco ini dari kecil memang udah kenal sama teknologi ya? Iya, saya bisa dibilang karena mungkin bisa dikatakan tuh siapa sih dari zaman gitu tuh yang udah nggak pegang telepon genggam di zaman saya gitu kan. Mungkin tuh telepon genggam ya mungkin masih sekedar ya kayak saya bilang tadi kayak HP Nokia dan segala macem gitu ya. Cuman itu udah ibaratkan zaman segitu udah keren banget lah gitu. Iya gitu. udah bisa untuk ngubungin orang tua lah di rumah kalau udah pulang sekolah. Gitu. Betul. Tahu juga Mas Dava ya. Enggak, saya berpengalaman juga kayak gitu. Wah mantap. Gue mendengar cerita mereka berdua nih kayak semakin bersyukur ya. Nggak begini-gini gitu. Iya, kita Bersyukur. udah lumayan mudah ya Iya. aksesnya. Iya. Tahunya kayak lebih cepat lah pokoknya. Kalau misalnya mati pun tinggal provider gitu. Ini gimana nih internet? Iya. Enak banget ya nggak perlu. Kalau dulu kalau misalnya internet hilang ada nggak kayak customer service atau nelpon gitu? Sebetulnya sih kayak gitu belum zaman ya dulu. Zaman ya? Jadi itu dulu kan juga ada kalau di laptop dulu ada yang namanya modem ya. Ya modem DSM itu yang Modem colok tuh. iya yang kayak colokan USB itu kita taruh SIM card itu kita bisa connect gitu. Nah itu tuh lemotnya minta. Wah bener. Parah. Itu mau komplainnya ke siapa ngeluhnya? Wah udah. Capek sendiri. Capek sendiri, iya. Iya udah capek sendiri.
Dulu mending ada customer service gitu ya, apa namanya kayak sekarang gitu tinggal kita chat. Kalau dulu tuh kita harus nyari dulu nomornya pakai telepon rumah gitu kan, telepon gitu. Ini mana nomornya gitu. Jadi emang gitu deh. Tapi perkembangan yang sekarang udah memudahkan banget. Udah kan. Memudahkan banget ya. Oke, kalian kan ini mahasiswa informatika dan pastinya sangat berhubungan dengan jaringan. Nah, menurut kalian seberapa penting sih kecepatan jaringan untuk kehidupan kalian sehari-hari? Untuk kuliah kah atau apa gitu? Menurut kalian itu gimana? Seberapa penting dan efektif gak sih yang untuk yang sekarang ini? Monggo, Bos. Kalau untuk kecepatan jaringan sekarang sih itu ya buat saya sendiri ya dibutuhin banget. Entah buat nanti upload file tugas ke kolabor kan, atau mungkin searching hal yang kita nggak ketahui nih, misalkan dosen menyampaikan apa terus kita kok saya kurang paham ya atau gimana gitu. Ya, kita kan bisa searching dan butuh internet yang cepat ya. Kalau internetnya lemot, personally sih gue capek sendiri gitu. Karena misalkan gue kepo nih tentang suatu hal, terus gue searching lah di internet, wah ternyata internetnya lemot, ya gue udah capek sendiri, jadi udah gitu. nanti aja kita searchingnya gitu. Jadi malahan banyak momen-momen yang terlewatin gitu. Harusnya mungkin hari itu lu udah tahu dapat ilmu suatu hal, tapi karena lemot ya udah jadi moodnya turun. Iya, mood tuh bikin mood gak bagus gitu. Gak bagus ya. Berarti internet juga ini ya berpengaruh sama mood ya. Iya. Pengaruh. Berarti internet, teman-teman, internet sekarang lumayan berpengaruh di aspek segala kehidupan, sampai mood pun diatur internet sekarang. Iya, dan juga apa ya? Karena kan jika kita itu pun juga perlu kecepatan itu kan juga karena biasanya tuh untuk kelas online ya. Nah, itu tuh mempengaruhi banget gitu. Kalau misalkan katakan upload speednya pelan gitu kan, nanti kita ngomong gitu. Kita misalkan dipanggil ya Marco gitu, misalkan disuruh presentasi gitu, tahu-tahu ntar pas ngomong di meetingnya tahu gitu kan. Kayak robot. Iya kayak robot itu kan nggak lucu gitu. Jadi memang menjadi suatu aspek yang penting juga untuk apa namanya untuk kecepatan juga internet gitu ya. Ya, berarti sebagai mahasiswa juga ya pastinya tentu butuh internet yang cepat. Nah, untuk ukuran mahasiswa informatika sendiri, mahasiswa informatika di semester 5 yang udah merasakan banyak gejolak-gejolak, minimal tuh berapa sih yang dibutuhin? Kecepatannya tuh berapa minimal? Menurut lu masing-masing deh. Oke. Kalau menurut gue pribadi ya, maksudnya yang cukup buat gue deh gitu. Itu tuh minimal banget 10 Mbps untuk download dan uploadnya. Itu gue udah bersyukur banget gitu. 10 Mbps tuh 10 megabyte per second ya? Betul. Per detik. Tuh. Wah, lumayan kenceng ya. Kalau Mas Marco sendiri, minimal tuh berapa? Personally juga karena juga memang ada apa namanya juga memang ada regulasinya masing-masing begitu ya dari setiap provider internet begitu. Jadi kalau untuk mungkin kalau untuk rumahan gitu ya, untuk rumahan personally untuk gua itu cukup 10 Mbps, jadi cukup untuk masih untuk bisa upload, kemudian untuk download gitu itu juga udah oke lah gitu. Jadi memang apa namanya kalaupun memang bisa apa namanya walaupun memang bisa naik speed ya harus siap dompet juga harus naikin isinya gitu. Ngaruh juga sekarang. Iya, ngaruh juga. Internet juga berpengaruh ke finansial. Betul. Semuanya ngaruh ya. Jangan smooth ya. Finansial. Iya. Bagus. Ya. Internet kenceng, finansial. Iya, itu dia. Makin turun. Ngaruh ya, semuanya ngaruh. Iya, berpengaruh semua. Lumayan menarik ya ternyata internet ini dia ada tuh bukan cuma ya ada aja, ternyata emang berpengaruh ke semuanya ya. Betul. Iya, tapi kan kita kan misalnya kita udah punya standar, gue mau internet tuh 10 Mbps. Tapi yang namanya provider, ya gue pun merasakan sendiri, itu kan gak pastinya setiap detik itu selalu kecepatannya segitu. Nah, kadang kan kita suka heran, ini kenapa sih provider udah bayar nih mahal-mahal, tapi malah internetnya lemotnya minta ampun. Nah, menurut kalian nih, mungkin udah pernah dipelajarin ya, gue juga nggak tahu, udah dipelajarin atau belum. Penyebab utama kadang tuh internet suka Naik turun itu kenapa sih? Karena kalau misalnya gue chat provider tuh, oh iya kak maaf lagi gangguan, iya tolong restart modem. Iya problemnya kan, ya tapi masalahnya di mana gitu kalau restart modem doang? Apakah masalahnya di modem? Gitu. Kira-kira menurut lu sebagai mahasiswa informatika tuh apa? Kalau menurut gue sih ya ada berbagai macam faktor ya. Kayak contohnya badai juga mempengaruhi. Badai ngaruh gitu? Betul, mempengaruhi koneksi internet. Gue juga soalnya pernah nelpon providernya. Oh. Kak ini kenapa nih lemot? Kata provider,
badai ini kesambar petir aja. Serem ya. Makanya terus pemerataannya juga masih kurang sih. Iya. Pemerataannya masih kurang. Ya untuk nambahin Dava, jadi memang itu salah beberapa faktor yang tadi Dava sebutkan itu juga memang menjadi suatu faktor begitu. Kenapa sih lemot gitu terutama gitu ya. Terus juga apa namanya saya itu juga kan yang pakai nggak cuma kita. Iya. Iya, katakan dari satu area itu pun katakan ada 10 rumah. Katakan 10 rumah ada 4 orang, 40 gitu. Jadi ya memang mau gimana lagi sebenarnya seperti itu. Sebenarnya bisa banget bisa banget ditingkatkan gitu. Cuma ya itu lagi tadi harus penyiapan isi dompet dan itu memang harus kita juga dengan kecepatan tinggi itu pun kita juga harus tahu kebutuhannya untuk apa. Tahu lah skala prioritasnya itu. Kalau untuk browsing dong tapi 100 Mbps juga gimana? Sayang gitu. Iya, sayang juga gitu kan. Betul. Tapi gue pernah dengar rumor, atau bukan juga main Twitter tuh, atau TikTok atau Facebook tuh kan suka banyak tuh kayak internet Indonesia lagi ngedown, kabelnya digigit hiu. Itu bener nggak? Salah satu faktornya juga. Emang bener kalau internet ngedown tuh gara-gara kabelnya digigit hiu. Karena kan kabel internet tuh katanya di dalam lautan kan. Iya. Jadi yang sejauh gua tahu itu memang ada kabel internet itu memang memerlukan melewati bawah laut. Gitu. Karena kan juga kalau misalkan kita pakai menara itu kan masa katakan dari antara pulau ke pulau kan kejauhan gitu ya. Masa narik kabel gitu panjang melintang gitu kan nggak bisa gitu. Jadi makanya ada yang ditanam laut tanah bawah laut begitu ya. Kalau mungkin digigit sama ikan hiu saya kurang tahu ya. Gue kurang tahu ya kalau itu mungkin ada Sorry sebelumnya ini pernah dibahas kok Pak Hendy. Katanya memang asli gitu. bener ya? Kalau itu bener ya? kejadian. Pak Hendy itu dosen ya? Dosen Saya Jangkom. Pak dosen itu salah satu dosen UPJ. Kebetulan di semester 5 ini saya diajarin sama dia itu jaringan komputer. Jaringan komputer. Tuh pas banget. Karena tadi nebak-nebak tuh. Iya, jadi memang itu tadi memang ada beberapa beberapa faktor gitu ya, yang memang kadang-kadang tuh mungkin kita mikir kok bisa gitu ya, Kenapa gitu gitu. Kalau orang sebutnya di luar nurul gitu ya, di luar nalar gitu, bisa aja gitu. Jadi banyak faktornya yang apalagi di bawah laut kan gitu. Ya kali kita ada orang di sana mantengin gitu kan, jadi harus tahu juga kayak gimana. Berarti emang banyak faktor ya, banyak faktor dan kita kebanyakan faktornya pun faktor yang nggak bisa kita kontrol ya. Badai, terus juga ada tadi digigit hiu. Emang susah ya. Oke, mungkin ngomongin tentang persebaran dan perluasan internet tadi, ya tadi ada di bawah laut lah, di mana gitu. Sebelum kita masuk ke intinya 5G nih, nah kita mau bahas nih, dulu tuh 4G, sekarang tuh udah merata belum sih menurut kalian dan pendapat kalian tentang pemerataan 4G ini udah aman atau belum, atau masih harus improve dulu, atau sudah kita bisa move ke 5G nih? Menurut kalian gimana? Dari Bang Marco dulu boleh? Oke, makasih Indah. Ya, jadi untuk pemerataan 4G sendiri, saya sebenarnya juga udah research sebenarnya pemerataan 4G itu pun kalaupun merata, belum semuanya seluruhnya di Indonesia. Ini saya juga berbicara dari pengalaman. Jadi ayah saya itu bekerja di bidang telekomunikasi. Jadi beliau ini memang yang mengawasi jalannya atau operasionalnya BTS, base station receiver yang di daerah timur gitu ya. Jadi memang di daerah pelosok sana ya, mungkin di daerah Sulawesi, di daerah Papua sana itu kan belum merata gitu. Dan juga mungkin jaringannya ya mungkin bisa pun 4G mungkin juga jarang-jarang gitu ya. Mungkin untuk gambaran dan gitu. Soalnya begini, kadang pun kita di kota besar pun kita dapat 4G gitu. Tapi belum tentu kita pindah ke kota mana kita dapat. Kadang ada aja tuh kita pergi misalkan kayak ke daerah, mungkin di daerah pinggir-pinggir provinsi gitu, kita aja toto dulu. 3G nih, kok masih HSDPA ini? Jadi memang kalau misalkan dikatakan merata, belum sepenuhnya merata. Iya, apalagi kalau kita ke daratan tinggi ya. Daratan tinggi itu kurang banget untuk jaringannya. Padahal baru 4G, apalagi mau dimasukin 5G kan. Apa daratan tinggi itu karena terlalu jauh sama laut gitu ya? Jadi bisa jadi, kabelnya kan gitu ya. Iya, dan Betul. bisa ya.
Berarti mungkin untuk 4G sendiri belum merata tadi katanya. Belum sebenarnya. Ya, ke pelosok tadi masih kurang merata, dan untuk dataran tinggi juga masih kurang merata dan masih agak terkendala. Iya, betul banget. Oke, sebelumnya ini kalian udah pernah dengar belum sih tentang 5G? Kayaknya udah ya, tadi bahas pun kayak udah pada ngerti semua nih soal 5G. Udah ngerti banget nih Udah berarti. ngerti semua, udah sepuh. Udah kalian sendiri udah make belum sih 5G ini? Untuk saya sih di beberapa tempat saya sudah merasakan 5G ya. Keluar kok. Untuk selama ini sih, karena memang saya sih hanya terkendala perangkat. Baru paling mentok 4G+. Terus kemudian kalau untuk 5G sendiri, mungkin itu pun juga harus minjem dulu sama temen yang punya. Maksudnya perangkat gimana tuh Mas? Emang 5G tuh nggak bisa pakai beda. Misalnya HP gua ya katakan jadul gitu. Iya. Nggak bisa pakai 5G tuh nggak bisa. Ya, jadi kalau misalkan ngomong gitu, wah teknis sekali ya Mas ya. Ya, jadi memang pasti kan dari setiap perangkat yang kita pakai, itu kan pasti juga ada kayak perangkat internet yang menerima internet itu kan itu juga ada penerima kan belum tentu udah 5G Berarti betul. maksudnya kayak kalau kita mau pakai 5G pun kita harus punya device khususnya lagi gitu. Iya. Udah support 5G. Ada dua faktor antara device itu handphonenya dan providernya. Kadang ada juga kartu yang tidak mendukung 5G. Iya. Ada yang belum. Iya, betul. Udah nggak merata, terus juga emang harus ganti device lagi ya. Kalau Mas sendiri, device-nya udah support 5G. Alhamdulillah sudah. Mas Marco. Kak, Waduh. Ini masih keep it classic ya. Masih 4G plastik lah. Udah plus lah. Setengah 4G, 4.5G lah. Nanti langsung lanjut aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Iya, monggo. Berarti kan kita tadi seperti kesimpulan 5G itu ternyata butuh upgrade juga ternyata dari perangkat ya. Nggak bisa kita punya HP ya udah karena ada 5G kita langsung pasang 5G itu nggak bisa ya. Iya. Nah pertanyaannya gini, rela nggak sih harus ganti HP buat biar ngerasain 5G? Karena ini 5G kan teknologi baru terus juga ya kita masih belum tahu ya gimana cara kerjanya 5G ini. Kira-kira rela nggak kalau suruh ganti device demi merasakan 5G? Silakan Marco dulu. Oh, saya dulu. Oke. Sebenarnya sih kalau untuk merasakan hal itu ya, kalau untuk saya secara pribadi, mungkin bisa dikatakan belum terlalu karena juga masih tahap sebenarnya sudah ada gitu, cuman belum terlalu merata. Dan juga kalau untuk saya sendiri itu mungkin nanti ya bisa lah 3-4 tahun lagi saya ganti headphone gitu ya, bisa untuk merasakan 5G gitu. Tapi kalau untuk sekarang itu pun dengan 4G plus sekarang gitu, dengan 4G itu pun juga sebenarnya sudah oke gitu. Namun tidak ada salahnya juga begitu ya nyobain 5G yang lebih ngebut gitu ya. Jadi memang masih menjadi masih dipertimbangkan juga gitu. Cuman kalau untuk Mas Dapat sepertinya ya sudah ya. Gimana ya? Karena alhamdulillah HP saya sudah mendukung kan, jadi ya tidak salah. Tapi kalau misalkan memang HP saya support 4G, terus untuk ganti device yang support 5G itu saya nggak rela gitu. Karena memang pemerataan 5G pun belum jelas ya, belum tersebar kayak 4G yang ini deh. Iya. Seperti yang kita bahas tadi, 4G aja masih belum rata kan di beberapa daerah. Apalagi kalau saya ganti device ke 5G, meningkat. Bener kata Marco tadi, tunggu 3-4 tahun lagi baru kita ganti device. Ya. Oke. Banget. Jadi menurut mereka, narasumber kita bilang mungkin perlu pertimbangan lagi untuk pindah ke 5G karena di 5G sendiri belum ada pemerataan dan mungkin tunggu 3-4 tahun lagi baru mereka mau ganti gitu. Tapi kalau udah pasti sebenarnya udah device sudah support 5G. Dari ketidakrelaan lu ya mengganti device ya. Iya. Itu ada hubungannya nggak? Karena kan gue juga baca-baca berita pada saat mau peralihan 5G itu katanya ada berita, wah nih sinyal 5G bikin burung pada nggak bisa terbang, mati gitu. Terus juga bisa bikin sakit sinyal radiasinya tuh berbahaya. Pertama, apakah itu alasan lu, Mas Marco juga nggak mengganti device demi 5G? Dan yang kedua, itu benar nggak sih berita-berita itu soal 5G itu bisa bikin radiasinya nggak bagus gitu? Masalah kesehatan seperti kayak kanker atau kayak tadi burung-burung mati. Menurut lu aja dari sudut pandang mahasiswa informatika? Ya, gimana ya? Kalau menurut gue tuh, ya memang yang namanya jaringan internet itu ya ada radiasi. Cuman
Kalau buat yang menyebabkan kanker, Ya. itu gua juga kurang setuju gitu lah. Karena ya nggak separah itu harusnya dampaknya. Separah itu. Iya. Kalau menurut Marco gimana nih? Kalau buat gue sendiri itu sebenarnya kembali lagi pro dan kontra pasti ada. Ya. Pasti kita kalau mau jalanin infrastruktur baru 5G gitu ya, itu pasti bakal ada kendala. Itu pasti ada gitu. Cuman kalau untuk membicarakan tentang tadi apa burung mati ya sama apa cancer ya? Iya, kanker. Itu serem banget tuh. Gua kalau Iya, dan saya sampai speed loh pakai apa? Iya, gitu. Yang saya juga tidak tahu ya. Nah ini juga menjadi sebuah concern bahwa kita juga harus bijak menggunakan internet gitu. Apalagi sekarang, ya gitu, berita bohong di kita ya muncul gitu. Tapi kita kembali lagi bahwa kalau untuk seperti itu kurang yakin. Kalaupun iya, itu gimana? Harusnya tidak separah itu. Iya, kalaupun separah itu pun mungkin oke lah radiasi gitu ya, kayak jangankan sinyal jaringan dari handphone pun Bisa menyebabkan. iya bisa menyebabkan. dan emang kayaknya belum juga ada penelitian bukti gitu. Iya. Iya, Penelitian yang valid belum ada. iya orang kan ngomong gampang gitu kan, Iya. ngomong A B kan semua orang bisa, gitu. Tapi fakta di lapangannya seperti apa? Sudah ada atau belum gitu sih? Berarti emang berita-berita itu juga kebetulan tersebarnya lewat internet ya. Nah, itu dia. Mempengaruhi sudut pandang juga. Ya, Iya ya. Berarti menurut lu karena 5G ini juga masih baru ya, juga apa ya, mungkin banyak pro dan kontra juga ya. Lu bilang tadi jadinya banyak hoax dan berita-berita bohong gitu. Nah dari lu sendiri ada nggak sih kekhawatiran gitu? Karena kan kita sebenarnya kalau gue sih ngeliatnya ini tuh sebuah inovasi, sebuah kita melangkah jadi makin jauh gitu. Tapi kan orang-orang yang kita nggak bisa ngontrol nih, orang-orang yang dia nggak seneng gitu, oh ini 5G nih, konspirasi gitu. Ya dari lu sendiri ada nggak kekhawatirannya? Concern ya. Kalau untuk concern sih gak ada sih, gue malah lebih ke excited karena menyambut inovasi yang baru ya. Internet makin kencang, siapa sih yang nggak mau gitu kan? Iya. Concernnya ya tadi siapa tahu memang radiasinya menyebabkan Kan tidak sedikit kekhawatiran. burung mati. Ya. Ya kekhawatirannya ada lah. Ada. Novel sendiri? ya pasti juga ada apa namanya, ada concern ya pada kata ada apa tadi gitu. Juga memang harus apa namanya, kita juga harus tahu nih kayak gimana sih gitu. Iya, kita tuh apa namanya, apalagi nih mahasiswa informatika, masa nggak tahu begituan gitu loh. Minimal kan kita tahu gimana cara kerjanya, terus gimana sih cara kita menggunakannya, cara kita bijak makanya deh, gitu. Ya maaf spill dikit itu, siapa tahu ada yang pakai wifi gitu kan, atau dipakai buat yang macam-macam. Gitu. Padahal sebenarnya kegunaan untuk apa, belajar tuh di kampus, contoh seperti itu. Trust positif. betul ya. Oke. Mungkin bahas dari 5G tadi yang ada ada pro cons juga ya, pro kontra, terus kayak berita hoax tadi. Menurut kalian kayak radiasi elektromagnetik dengan 5G ini berkesinambungannya itu di mana? Dan menurut kalian tuh ini cuma hoax belaka ataukah emang ada keterkaitannya? Dan apakah berdampak positif ataukah negatif? Gimana? Dari menurut Radiasi. Kak Marco dulu boleh. Ceritanya radiasinya ya. Radiasi elektron. Oke, kalau dari gue sendiri itu sebenarnya masih harus dieksplor lagi ya. Tetapi yang jelas itu gelombang elektromagnetik itu pasti ada ini. Cuma kalau untuk kayak dampaknya, dampak lebih lanjutnya mungkin kayak menyinggung yang tadi begitu ya. Itu memang masih harus diteliti lagi gitu. Masih harus ya orang bilang harus pakai research lebih lanjut bagaimana. Terus kemudian tuh kira-kira dampak dari elektromagnetiknya berhubungan atau tidak. Itu juga kalau menurut saya secara pribadi gitu harus masih dieksplor lebih jauh lagi kalau buat gue sih gitu. Iya, karena memang banyak yang bilang radiasi elektromagnetik ya itu berbahaya. Cuman kan untuk saya sendiri sih mikirnya ya karena biasa aja gitu, karena ya saya pakai tiap hari kan. Oh iya, Mas Dava tadi udah HP-nya udah bisa 5G ya. Alhamdulillah. Masih sehat ya. Nah, lewat terus ada burung lagi di rumah. Enggak sampai gitu. Nggak sampai gitu ya. Oke.
Iya. Jadi tadi menurut kalian mungkin tetap berbahaya kali ya, cuman masih butuh riset lagi lebih lanjut apakah ini sangat berdampaknya langsung ataupun kayak masih berdampaknya kecil. Nah mungkin untuk pembahasan selanjutnya menurut kalian tadi kan 4G dan 5G ini masih belum merata ya di Indonesia sendiri, apalagi khususnya di daerah pelosok dan dataran tinggi. Menurut kalian kapan sih waktu yang tepat gitu, yang pas banget nih untuk jaringan 5G ini bisa lancar digunain di Indonesia? Mungkin beberapa tahun lagi ataukah ada tahun pasti yang menurut kalian bisa? Kalau untuk lancar sih saya berharapnya secepatnya ya, tentunya setahun lagi gitu. Tapi Mas Marco masih nunggu 5 sampai tahun dulu ya. Iya. Karena dia harus Estimasi mas. harus ganti HP-nya. Iya, oke, kalau untuk dari saya sendiri tuh betul seperti kata Dava, secepatnya. Karena bagaimanapun juga kebutuhan kita sekarang itu pun semakin tinggi. Kita juga harus memeratakan 4G. Terus kemudian sekarang ini, kalau kita lihat 4G aja belum merata, gimana kita mau ngeratain 5G? Gitu. Ini memang ya mudah-mudahan yang bertanggung jawab untuk masalah telekomunikasi di Indonesia terutama ketika itu juga bisa cepat tanggap gitu. Jadi langsung satset orang bilang gitu ya. Jadi baik kita juga bisa orang bilang ease of use, maksudnya kemudahan menggunakan fasilitasnya juga lebih aman gitu. Aman dan nyaman. Gue ngeliat dua sudut pandang nih. Yang satu minta pengen setahun lagi gitu ya. Yang satu pengen 5G dulu, 4G dulu dia diratain gitu. Ya lumayan ya. Jadi kita punya banyak sudut pandang macam-macam ya. Jadinya nggak terpaku sama satu arah aja gitu. Iya. Ya, tapi kalau untuk kembali ke pertanyaannya Indah tadi tahun pasti gitu ya. Itu kita belum bisa ini ya. Iya, belum bisa Tebak gitu. Kapan. Oh kira-kira aja gitu, mungkin kan di negara tetangga kita dan negara maju, negara berkembang, ada beberapa negara yang sinyal 5G-nya ini udah cukup kencang daripada Indonesia gitu. Menurut kalian kapan sih Indonesia bisa minimal setara lah sama negara-negara tetangga gitu? Dan menurut saya sih masih lama banget ya. 10 tahun lah gitu. Tahun masih bisa ganti AP 2 kali tuh. Apa tuh? Itu bisa. Masih mungkin udah ada 6G Wah, iya juga ya, benar juga ya. Iya, mungkin ada 6G. Dan sisi kita baru ngelangkah di 5G ya. Tapi semoga aja enggak ya. Semoga Indonesia Tidak tetap terlambat ya. Semoga tidak terlambat. Indonesia tetap maju ya, semoga ya. Amin. Amin. Ya harapannya sih tadi Mas Dava pengen ya semoga secepatnya tahun depan udah bisa ngerasain lah. Iya merata. betul. Ya, tapi pesan dari Mas Marco juga tadi jangan lupa juga pemerataan gitu ya. Buat pihak-pihak yang ada sangkut paut ya sama telekomunikasi, tentunya harus memperhatikan pemerataan ini. Itu jangan sampai cuman kota-kota besar doang yang bisa nikmatin. Nah, iya ya. Saudara kita yang di timur sana gimana? Iya ya. Setidaknya tidak usah yang 5G dan yang 4G. Minimal gitu kan. Iya. Ya. Cukup bagus concernnya juga masukannya ya. Kalau kita harus tetap pemerataan itu nomor 1 ya. Betul. Pemerataan itu nomor 1. Ya. Oke, tadi pembahasannya udah cukup banyak banget dan sangat insightful ya kurang lebih. Nah jadi mungkin kita akan masuk ke conclusion aja nih, atau kesimpulan dari yang penonton bisa ambil. Mungkin apa aja nih dari kalian pesan-pesan untuk yang bisa diambil dari jaringan 5G? Ataukah mungkin kita menerapkan dulu, ataukah mungkin pemerataan dulu, atau seperti apa? Pendapat terakhir soal 5G deh. Terakhir ya. Pendapat terakhir soal 5G. Oke, yang jelas untuk 5G yang jelas pemerataan nomor 1 ya. Pemerataan nomor 1. Pemerataan tetap nomor 1. Karena ya itu tadi yang Marco bilang, saudara-saudara kita yang di timur gimana? Iya, benar kan. Bukan cuma di timur, juga ada banyak juga pelosok-pelosok ya. Iya. Iya. Gimana ya? Apaan tuh? Kalau misalkan di kota A kenceng tapi di kota B pelan juga ya berhubungannya susah dong. Benar-benar ini. Ya kan kalau kita video call satu det gitu. Bahaya ya. Bisa jadi salah sangka tuh nanti kalau kamu menghina saya. Mantap apa-apa. gitu. Iya. Oke. Kalau Marco gimana? Menurut Marco nih, Bang Marco. Oke, kalau untuk gue sendiri jadinya ya intinya ngelakuin pemerataan itu tadi. Jadi ketika sudah merata itu pun juga jangan lupa ditingkatkan. Tuh. Jadi biar nggak cuman kita dong yang anak-anak kota besar gitu loh. Iya. Masalahnya ya nggak cuman kita doang masalahnya. Iya.
teman-teman kita, saudara-saudara kita di timur juga perlu apa yang kita rasain gitu. Mungkin mereka dapat sekarang kayak kita mungkin katakan 10 menit dong, mereka udah bersyukur. Lah kita tiap hari, tiap saat tidur itu pun sampai sleep call gitu contohkan gitu ya. Bisa lancar gitu. Kita kemot dikit aja marah. Iya mereka akan pola. Makanya mereka 3 hari, baru checklist nih. Iya, baru checklist akhirnya, terima kasih Tuhan. Gitu. Kita yang, aduh, checklistnya nggak ini nih, cuma 2 menit. Kita delay 2 menit, ya ampun. Udah kesel banget ya, langsung bikin thread gitu ya. Ini provider ini loh. Betul. Ya. Sama ini juga dari mungkin kan ini juga teman-teman pada nonton semuanya ya. Dan juga keluarga pasti nonton ya semuanya. Semoga ya. Semoga keluarga pada nonton. Nanti kan sebagai mahasiswa informatika yang udah belajar jaringan komputer ya, jaringan komputer, ada nggak sih pesan buat teman-teman yang nanti kalau misalnya mau ngerasain 5G tuh kayak gimana gitu? Kayak kasih tahu gambaran atau kalau misalnya ada bahaya-bahaya soal perihal 5G ini boleh dikasih tahu ke teman-teman yang nonton di rumah. Pesan-kesan dan sekalian penutup conclusion juga. Ya, atau ini mereka mungkin ada yang nonton terus jaringannya udah 5G. waduh Iya, kan ada yang tahu. iya. Ya, untuk kesan-kesan tentang 5G. Iya, sebuah teman-teman kayak mau ngasih teman-teman hati-hati nih kalau 5G ini gitu. Silakan apa aja. Hati-hati teman-teman karena 5G cepet. Waduh. Ini sangat cepat. Enggak bahaya, maksudnya bahaya ya kalau dipakai berlebihan. Semua yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Kalau untuk saya sendiri, jadi saya kan gua maksudnya. Ya kalau untuk gua sendiri sebenarnya balik dari ke awal. Sebenarnya dari masa ke masa itu sama aja semua jaringan. Kita juga perlu namanya keamanan. Ya. Personal concern maksudnya dari data pribadi kita dan segala macam itu tetap harus dijaga. Mau jaringan apapun tetap harus kita jaga gitu. Jadi sebisa mungkin bijaklah menggunakan internet. Langsung masuk ke cyber security tuh. Jangan ntar topik kita besok cyber security. Bisa jadi ya. Oke, tadi seru banget pembahasannya tentang jaringan 5G. Tadi juga keren banget penjelasan dari kakak-kakak kita yang sudah berpengalaman. Terus juga ada tambahan untuk Iya, sama satu lagi teman-teman dari teman-teman kita di sini ada Mas Marco, Mas Dava juga tadi bilang bahaya juga ya internet kalau digunakan secara berlebihan. Terutama juga perkembangan dan juga kecepatannya internet ya. Pastinya itu bakal mempengaruhi kecepatan berbagi informasi. Kita nggak bisa kontrol semua itu. Kita nggak bisa kontrol informasi mana yang keluar, informasi mana yang masuk. Jadi tetap bijak menggunakan internet. Bisa memilih mana benar salahnya, mana yang asli atau yang palsu gitu. Kita semakin canggih teknologi membuat kita juga tuntutannya semakin harus bijak lagi menggunakannya. Itu aja. Ya, terima kasih buat Mas Marco dan Mas Dava. Terima kasih buat hadir dan membagikan sudah mau hadir. pengalaman serunya tentang jaringan 5G. Semoga omongan-omongannya bisa mewakili mahasiswa ya. Mahasiswa informatika ya. Amin. Amin. Semoga bisa diambil positifnya. Oke. Ya, itu aja. Terima kasih teman-teman yang udah mau nonton, yang udah tetap stay sampai di akhir. Itu dari pembahasan kita episode kali ini. Besok masih ada episode-episode yang gak kalah menarik pembahasannya. Juga narasumber-narasumber lainnya juga yang gak kalah seru dari kakak-kakak ini di sini ya. Dan pastinya informatif ya. Informatif. Kita bakal ngebahas apapun itu seputar teknologi. Tetap pantengin terus channel Hima4K UPJ ya. Hima4K UPJ. Klik tombol like-nya di bawah. Klik tombol like-nya di bawah. Tombol merahnya dipencet sampai warnanya jadi abu-abu. Jangan lupa nyalain loncengnya juga nih. Lonceng juga. Ada video baru bisa langsung ditonton. Iya, betul. Jadi orang pertama yang nonton nanti komen, "Kak, aku first." Ya, oke, makasih. Sampai di situ aja. Iya. Aku Ida Elisa dan Aku Zega. Kita pamit. Dadah. Dadah.